Pernah kebayang nggak gimana rasanya bisa dapat untung investasi kayak Warren Buffett, tapi dengan modal yang jauh lebih kecil dari dia? Nah, kali ini kita akan bongkar habis sebuah strategi rahasia yang dia pakai waktu masih muda. Sebuah metode yang jujur aja beda banget dari yang kita kenal sekarang. Yuk kita mulai. Yap, 50% per tahun. Di dunia investasi, angka segini tuh kedengarannya hampir mustahil kan? Bahkan buat seorang legenda kayak Buffett sekalipun. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Dia beneran ngejamin bisa dapat angka segitu. Tapi tentu aja ada syaratnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau emang bisa, kok sekarang dia nggak ngelakuin itu lagi? Jawaban dari misteri ini bakal ngebawa kita ke inti filosofi investasinya yang paling dasar, jauh sebelum dia jadi raksasa investasi yang kita kenal hari ini. Oke, untuk bisa mecahin misteri ini, kita harus sadar dulu kalau sebenarnya ada dua versi Warren Buffett. Bukan orangnya yang beda ya, tapi cara mainnya. Pendekatannya itu berubah total tergantung satu hal, seberapa besar modal yang dia pegang. Coba deh lihat bedanya. Jauh banget. Buffett yang sekarang, yang megang miliaran dolar, itu ibaratnya harus berburu gajah. Investasi yang super besar biar portofolionya gerak. Nah, tapi Buffett di masa mudanya, yang modalnya lebih kecil, dia bisa lincah berburu semut. Dia bisa masuk ke celah-celah pasar yang diabaikan sama para raksasa, tempat di mana keuntungan gede justru sembunyi. Jadi intinya apa sih strategi ini? Gini, lupain dulu deh beli saham-saham populer yang semua orang tahu. Ini tuh kerjaannya lebih kayak detektif finansial. Anda harus rela masuk ke gang-gang gelap di pasar saham, tempat yang diabaikan semua orang, cuma buat nemuin satu permata yang harganya salah. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya aja ya. Kita bakal balik ke masa awal karir Buffett, dan kita bedah salah satu investasi paling jeniusnya, yang jadi contoh sempurna dari strategi berburu semut ini. Coba bayangin dedikasinya. Ini bukan soal buka aplikasi saham di handphone terus klik beli loh. Ini tuh kerja keras manual. Nyisir 20.000 halaman data keuangan yang super kering dan ngebosenin, cuma buat nyari satu aja kejanggalan kecil yang orang lain nggak lihat. Dan di antara tumpukan data itu, akhirnya dia nemu GBNW, sebuah perusahaan kereta api kecil yang kayaknya sih nggak menarik sama sekali. Dari luar kelihatannya biasa aja, tapi begitu kap mesinnya dibuka, ada sesuatu yang aneh banget di dalamnya. Nah, ini dia penemuan jeniusnya. Struktur keuangan perusahaan ini tuh kebalik. Bayangin aja, mobil yang label gasnya ternyata rem, dan label remnya ternyata gas. Di GBNW, yang namanya obligasi, yang harusnya aman dan ngasih imbal hasil tetap, malah kelakuannya kayak saham yang nilainya bisa meroket. Sebaliknya, sahamnya malah bertingkah kayak obligasi. Pasar benar-benar salah baca. Dan disitulah celahnya. Investor-investor gede nggak bakal mau ngelirik perusahaan sekecil ini. Tapi buat Buffett muda, ini tuh tambang emas. Dia bisa dengan santai membeli obligasi yang salah harga itu, yang sebenarnya adalah tiket buat dapat untung gede dari perusahaan, sementara semua investor lain cuek aja. Tapi tunggu dulu, kisah GBNW tadi itu bukan cuma soal taktik yang cerdas, itu cuma gejalanya aja. Akar dari kesuksesannya tuh jauh lebih dalam. Ada di pola pikir yang bikin dia mau-maunya nyisir 20.000 halaman data itu. Dan ini dia rahasia utamanya, langsung dari mulut Buffett sendiri. Dia nggak ngelakuin ini semua cuma demi uang. Keuntungan 50% itu cuma efek samping. Alasan utamanya adalah karena dia benar-benar nganggap teka-teki finansial kayak gini tuh, menarik. Coba deh, kita analogiin gini. Kayak seorang ahli biologi yang rela masuk hutan berhari-hari cuma buat nemuin spesies baru. Atau seorang grandmaster catur yang terobsesi mecahin kombinasi langkah. Mereka ngelakuin itu karena mereka cinta sama permainannya. Nah, energi kayak gitu yang dimiliki Buffett. Gairah inilah yang jadi bahan bakarnya buat terus mencari, bahkan saat orang lain udah nyerah. Terus, apa artinya semua ini buat kita yang mungkin bukan investor? Nah, ternyata pelajarannya jauh lebih besar dari sekedar saham dan obligasi. Ini adalah sebuah cetak biru untuk bisa jadi luar biasa di bidang apapun. Buffett sebenarnya ngasih kita resep 3 langkah yang simple. Pertama, temukan arena kamu, topik yang bikin kamu penasaran setelah mati. Kedua, kuasai arena itu, pelajari semuanya sampai kamu jadi orang yang paling tahu soal itu. Dan yang ketiga, setelah ilmunya ada, hajar habis-habisan, terapkan pengetahuan itu dengan fokus dan energi penuh. Jadi intinya, ini tuh bukan cuma strategi investasi. Ini strategi hidup. Prinsip yang sama, temukan gairah, kuasai, lalu eksekusi habis-habisan, itu bisa diterapin di mana aja. Mau Anda seorang seniman, ilmuwan, programmer, atau atlet sekalipun.
Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Arena Buffett itu ada di laporan keuangan yang rumit. Arena Anda mungkin ada di barisan kode, di atas kanvas, atau di dalam laboratorium. Di manakah tempat Anda akan menemukan teka-teki yang begitu menarik untuk Anda pecahkan dan taklukkan?